Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, Bapak Guru. Semoga tetap sehat, tetap semangat, stay at home, ya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat materi, kemudian nanti mempublishnya dari materi tersebut, kemudian men-share-nya ke siswa, ya, agar bisa dipelajari oleh siswa. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu login dulu ke akun Kuiper gurunya. Nanti masuk seperti ini. Dari tampilan beranda, Bapak Ibu masuk ke profil. Ini disebut dengan profil Bapak Ibu. Sini ada tanda panahnya, tinggal diklik saja. Kemudian masuk ke menu Key Create. Ini Key Create. Ini tinggal diklik saja sama Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini materi-materi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ada yang sudah dipublikasi, ada yang belum dipublikasi. Ya. Yang sudah terpublikasi berarti sudah masuk ke beranda sekolah, ke Kuiper beranda sekolah. Kalau yang belum berarti belum terpublikasi. Masih di sini. Oke. Untuk membuat materi baru atau mapel baru, Bapak Ibu tinggal klik buat bidang studi baru. Yang ini. Atau bisa juga yang di bawah. Yang ini. Sama saja. Oke. Klik buat bidang studi baru. Silakan namai bidang studi Anda. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja. Misalnya untuk materi saya spreadsheet. Ikuti dengan nama Bapak Ibu biar memberi kejelasan kepada anak, ya. Ibin. Kemudian klik buat. Nanti muncul seperti ini. Di halaman pertama di awal icon atau deskripsi. Icon itu untuk mengganti dari materi, bisa Bapak Ibu ganti lah. Ya, ini mah gampang. Kemudian di sini ada tambahkan uraian singkat. Jadi maksudnya penjelasan dari materi ini. Contoh, materi ini akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan spreadsheet. Kalau sudah, langsung aja ke tambah modul. Yang ini teks untuk diunduh ini maksudnya pengganti dari sini. Kalau sini tidak diketik, bisa dilihat dari sini. Ya. Kalau sudah, diklik ini tambah modul. Modul di sini sama dengan topik, ya, Bapak Ibu, atau bab pertama, topik pertama. Misalnya di topik pertama kali ini saya akan menjelaskan menyusun laporan laba rugi. Modul pertama atau topik pertama atau bab pertama. Kalau sudah, klik tambah modul. Nah, kalau misalnya ingin nambah modul berikutnya, tinggal tambah di sini. Misalnya saya akan tambah modul menyusun laporan perubahan modal. Dari sini bisa dilihat bahwa materi spreadsheet terdiri dari topik menyusun laba rugi, kemudian yang kedua menyusun laporan perubahan modal. Ya. Ini bisa berapa saja, bergantung kepada jumlah topik atau bab dari materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Sebagai contoh di sini saya 2 saja.
Oke, yang pertama saya akan menyusun materi untuk materi menyusun laba rugi. Ini tinggal diklik saja Bapak Ibu. Klik. Sini ada beberapa yang harus diisi agar nanti bisa dipublikasi. Yang pertama, tambah topik atau sama dengan subtopik. Kalau ini topik, ini subtopiknya. Kalau ini bab, berarti ini subbabnya. Misalnya dari menyusun laporan laba rugi ini, subtopiknya atau subbabnya unsur laba rugi. Kemudian tambah topik. Kalau masih ada, tambahkan lagi di sini subtopiknya. Kalau masih ada, tambahkan lagi. Ya. Ini cukup, misalnya sebagai contoh tambah 2 lah, satu lagi ya. Tambah topik, misalnya rumus untuk menyusun laba rugi. Satu lagi misalnya tambah topik di sini, cara menyusun laba rugi. Oke, bagi contoh di sini ada topik, ada 3 sub topik ya. Tapi saya akan menyelesaikan satu sub saja biar lebih cepat. Yang pertama, unsur laba rugi. Ini tinggal diklik. Dari sini ada poin-poin yang harus diisi Bapak Ibu dari sub topik atau subbab. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat soalnya, kemudian materinya. Soalnya nanti apakah mau diacak, berarti kalau mau diacak tinggal diklik acak jawaban. Acak jawabannya atau multiple choice-nya ya, ABCD-nya. Kalau ABCD. Kalau permit serving ini diklik acak soal. Kalau di subbab unsur laba rugi ini ada 5 soal, nanti soal itu akan teracak. 5 soal itu akan ngacak. Oke, berikutnya Bapak Ibu jangan dulu ke soal, langsung ke materi. Untuk soal nanti belakangan. Materi, klik di sini materinya. Kemudian kalau materi yang Bapak Ibu akan sampaikan sudah ada dalam bentuk Word, Excel, atau PowerPoint, atau PDF, Bapak Ibu tidak usah buat materi di sini. Langsung saja unggah PDF atau PowerPoint. Ya, tinggal diklik saja. Klik. Kemudian unggah PDF PowerPoint untuk bab materi. Kalau yang ini lampirkan dokumen agar siswa dapat mengunduh. Kalau misalnya siswa harus mendownloadnya. Kalau pilihan ini siswa tidak bisa mendownload, hanya melihat tampilannya saja. Nah, berkaitan dengan kuota, mungkin Bapak Ibu bisa pilihan yang ini saja, hanya tampilkan saja. Tapi bergantung ke jumlah materi juga. Kalau materinya banyak, ya lumayan lama juga kalau ditampilkan di sini. Kalau memang materinya banyak, mending pilihannya kedua. Misalnya ada 10 lembar, 20 lembar, misalnya itu kan banyak. Lebih baik di sini. Tapi kalau misalnya cuma 2 atau 3 lembar, pilihannya di sini saja. Kalau sudah tinggal pilih, klik, kemudian unggah, cari di mana soalnya. Ya Bapak Ibu, misalnya di main dokumen atau di D atau di C lah. Oke, untuk kali ini saya tidak akan mencontohkan pengambilan materi dengan cara download, tapi akan dibuat rangkuman atau diketik manual. Cancel, yang ini cancel saja. Ini batal. Nah, untuk materi yang harus dibuat manual atau dirangkum atau diketik, nah di sini bab materinya silakan diklik. Nah, di sini dimasukkan. Ya, kemudian nanti akan tayang di sini. Tadi materinya unsur-unsur laba rugi ya. Unsur laba rugi.
unsur terdiri dari nah misalnya ini contoh materinya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau memang sudah ada di Microsoft pun mau kayak tadi di-upload boleh, atau kalau memang sedikit copy paste saja bisa. Copy paste di sini. Paste. Kemudian kalau sudah beres memberikan materi, nah, cara pengetikan juga akan berpengaruh terhadap tampilan. Kalau pengetikannya seperti ini, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini memang agak perlu ketelitian juga ya. Misalnya ini, nah, jadi seperti ini. Kalau masih seperti ini dianggapnya satunya ke sana berderet ya. Tapi kalau misalnya di enter satu kali lagi, baru akan kelihatan 1, 2, dan 3. Ini anggap ini materinya sudah beres. Kalau sudah, tutup. Kalau ingin tambah lagi materinya yang masih di unsur-unsur laba rugi, misalnya di sini tambah yang berikutnya akun yang termasuk dalam kelompok laba rugi satu pendapatan jasa pendapatan bunga pendapatan lain-lain. Kelompok beban gaji Nah, ini udah beres misalnya materinya, tutup saja, tutup. Cukup bagi contoh misalnya 2 saja. Nah, ini materinya sudah kita buat dengan cara diketik ya. Nah, kalau sudah beres materinya, klik materinya, baru lanjut ke soal. Kita akan menyusun soalnya. Ini soal, kemudian tambah soal. Nah, ini
Soal pertama, misalnya ini misalnya. Tipe soalnya kita pilih pilihan tunggal ya. Jadi pilihan tunggal itu jawabannya 1, Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda jawabannya lebih dari 1. Di sini ada ketik jawaban yang benar. Nah, ini biasanya esai, tapi harus yang jawabannya absolut. Kayak matematika itu bisa. Tapi kalau yang jawabannya tidak bersifat absolut atau mutlak, ya memang susah. Ya, akuntansi, karena kalau misalnya ketinggalan koma, ketinggalan titik, itu dianggap salah. Misalnya di kunci jawabannya ada titiknya di akhir kalimat, kemudian anak menjawab tidak ada titiknya, maka dianggap salah. Jadi harus pasti jawabannya. Kita sebagai contoh, kita pakai aja yang tipe pilihan tunggal atau jawabannya 1. Misalnya di sini yang tanda checklist ini berarti kunci jawaban yang benarnya ya. Sini yang termasuk ke dalam kelompok akun pendapatan kecuali misalnya yang salahnya itu adalah beban bunga. Kemudian di sini jawaban benarnya pendapatan jasa. Ini pendapatan bunga. Ini pendapatan lain-lain. Nah, anggap ini sudah beres. Nah, ini kalau memang Ibu mau pakai ulasan, misalnya jawaban yang benarnya beban bunga karena kecuali, maka Bapak Ibu harus jelasin di sini, diulas ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah tutup saja. Kalau mau pakai soal berikutnya atau tambah soal berikutnya, Bapak Ibu bisa klik tanda panah di sini. Misalnya tambah soal satu lagi. Misalnya pendapatan bunga, beban bunga, beban lain-lain. Nah, ini anggap sudah beres. Kalau sudah, tutup. Nah, ini misalnya kita pakai 2 soal saja. Nanti jawabannya, acak jawaban ABCD-nya nanti atau multiple choice-nya diacak. Kalau permit soal berarti nanti ininya yang diacak. Yang 2 bisa jadi 1, yang 1 jadi 2 kalau banyak. Ya. Kalau sudah, oke, untuk subtopik unsur laba rugi sudah beres. Ya, kemudian kita akan masuk ke subtopik rumus untuk menyusun laba rugi. Sini ini checklist. Kemudian langsung aja ke materi dulu. Materinya saya pilih yang diketik manual saja, atau rangkumannya saja. Rumus yang dipakai dalam rumus yang dipakai untuk menyusun laba satu if
lookup, VLOOKUP, ini misalnya if lookup VLOOKUP. Kalau sudah tutup. Kalau misalnya masih ada bab materi berikutnya tinggal ditambah. Ini cukup, anggap saja ini sudah cukup, tutup. Baru kita membuat soal, tutup, materi, masuk ke klik soal, tambah soal. Nah, sini saya satu soal saja sebutkan berikut ini rumus yang dipakai Nah, untuk tipe soal kita akan coba pilihan ganda atau pilihan jawabannya lebih dari satu, Ibu ya. Ini kita ganti pilihan tungguannya pilihan ganda. Kemudian karena jawaban yang benarnya lebih dari satu, maka kita masukkan misalnya tadi jawaban yang benarnya if. Kemudian tadi pakai lookup. Nah, ini checklist karena ini jawaban yang betulnya. Kemudian tadi apalagi VLOOKUP. VLOOKUP ini jawaban yang benarnya. Nah, kemudian kita masukkan jawaban yang salahnya, misalnya afraid. Nah, seperti ini. Kalau ingin melihat previewnya atau tayangan sementaranya, Bapak Ibu bisa lihat ini. Tampilan langsung tinggal diklik saja. Atau ini. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kalau sudah, ini anggap sudah beres, tutup. Nah, untuk yang kedua, beres untuk materi dan soalnya yang subtopik rumus untuk menyusun laba rugi. Klik. Nah, kemudian yang ini cara menyusun laba rugi. Cara menyusun laba rugi, acak jawaban sama permit soal, kemudian materi. Nah, kemudian bab materi. Nah, untuk materi ini saya akan pakai dengan video, tayangan video ya Bapak Ibu. Oke, sebentar saya skip dulu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi saya skip dulu untuk mencari videonya. Nah, videonya sudah ada. Nah, untuk materi yang harus melihat video, Bapak Ibu tinggal klik tambah bab sama. Nah, di sini Bapak Ibu klik tambahkan video yang ini. Ini gambar, ini link ke situs tertentu. Sekali lagi, kalau ini untuk menampilkan gambar, kalau ini untuk mengambil gambar, kalau ini ke situs tertentu. Yang ini kita akan tambahkan video, klik ini, kemudian masukkan URL-nya. Kalau dari YouTube, URL dari YouTube. Nah, saya dapat videonya yang ini misalnya. Ini tinggal diklik saja dari sini. Klik, copy, tambahkan di sini. Nah, ini kemudian klik tambah. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita cek ya.
Nah, itu materinya. Kalau sudah, kita tutup saja. Tutup. Nah, sekarang kita buat soalnya. Soalnya, materinya udah, kita soalnya ke sini. Tambah soal. Oke, misalnya gini, dari nah, misalnya seperti ini. Jadi video yang kalian lihat, sebutkan atau ya sebutkan rumus yang dipakai untuk membuat laba rugi. Ya, disebutkan di sini bukan disebutkan di ketik jawabannya ya, tapi dipilih nanti. Oke, kalau sudah, kita pakai pilihan tunggal saja. Masukkan misalnya di sini lookup, VLOOKUP. Dan di video tadi yang dipakai misalnya VLOOKUP. Lookup, ini jawaban yang benarnya, jawaban yang salahnya misalnya average. Kemudian max, kemudian min. Cukup segini saja. Kalau sudah, kita tutup. Nah, kemudian tuntas berarti dari subtopik cara menyusun laba rugi. Jadi itu ada 3. Jadi topik dari menyusun laba rugi itu ada 3 subnya. Itu unsur laba rugi, rumus untuk menyusun laba rugi, kemudian cara menyusun laba rugi. Ini udah beres semua. Kalau sudah, kita tinggal publikasi saja. Ya, walaupun baru 1 modul misalnya menyusun laba rugi. Di sini saya buat 3 modul menyusun perubahan modal, tapi ini belum. Yang diselesaikan cuman ini saja. Jadi nggak apa-apa, kita akan publish yang ini saja. Yang ini jangan dulu dipublish karena tidak ada materi dan soalnya. Kalau sudah, klik publikasi. Nah, kalau ingin dihapus, Bapak Ibu tinggal diklik saja ini. Klik, kemudian akan terhapus nanti kalau ingin dihapus. Kemudian klik publikasi. Nah, tarik dari modul yang udah selesai semua, soal, materi, dan lainnya. Nah, ini yang udah beres, tarik ke sini. Kemudian publikasi. Nah, bidang studi ini akan dipublikasikan agar dapat publikasi melalui modul di dalamnya. Publikasi bagian yang valid. Nah, ini udah beres semua. Checklist seperti ini berarti sudah beres semua. Sudah terpublikasi. Kalau sudah, tutup. Nah, ini tanda sudah terpublikasi, warnanya berubah jadi warna hijau. Kalau sudah, Ibu balik lagi ke menu create. Ke menu link. Ya, balik lagi ke menu link. Di sini tinggal diklik link sini. Klik yang ini ke sini, atau ke yang awal diklik ini boleh, bisa sama saja. Ya. Misalnya klik yang ini. Nah, sini. Sekarang kita cek materinya sudah ada atau belum di kurikulum. Ya, kita cek, masuk ke kurikulum. Sininya materi sekolah saya. Cari di sini spreadsheet S. Nah, ini. Bapak Ibu, spreadsheet. Tinggal diklik.
Kemudian, nah ini langkah kita share ke siswa ya sebagai belajar mandiri, bukan sebagai mengerjakan tugas atau ujian, tapi sebagai belajar mandiri. Nah, ini diklik, sini ada topik, ini bisa dipilih apakah seluruh topiknya atau hanya topik-topik tertentu. Kalau ingin semua topik, ya tinggal diklik ini masuk. Kalau sudah, masuk ke pengaturan bidang studi. Kalau ingin dibuatkan sebagai belajar mandiri siswa. Kalau materi ini ingin dibuatkan sebagai tugas atau ujian, Bapak Ibu pilihnya ke bawah sini. Buatkan tugas. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan mata pelajaran ini sebagai belajar mandiri, pilihnya ke pengaturan bidang studi. Kalau materi ini ingin dijadikan sebagai tugas atau ujian, pilihnya buat tugas. Bedanya apa? Bedanya kalau belajar mandiri itu nanti selain anak mengerjakan soal, juga ada materinya. Materinya harus dipelajari dulu, kemudian soalnya dikerjakan. Kalau diberikan sebagai tugas atau ujian ke sini, maka nanti anak hanya mengerjakan soal-soalnya saja tanpa ada materi yang harus diselesaikan oleh anak. Itu bedanya Bapak Ibu. Oke, kita akan jadikan ini sebagai belajar mandiri siswa. Masuk ke pengaturan bidang studi. Tunggu sebentar, kemudian pilih kelasnya. Kelas Bapak Ibu mengajar, misal saya memberikan materi ini ke 10 AKL 1. Ini misalnya. Saya 10 AKL 2, 10 AKL 3. Kemudian sebagai tes, saya akan berikan ke materi kelas pretest misalnya. Ini saya unchecklist dulu karena materinya belum lengkap. Sebagai contoh, saya akan berikan ke kelas pretest saja. Bapak Ibu nanti berarti pilih kelasnya di sini. Sesuai dengan kelas Bapak Ibu yang diampu. Kalau sudah, simpan. Kemudian tutup. Nah, sampai di sini materi yang Bapak Ibu sudah disampaikan atau sudah di-share ke siswa. Nanti siswa tinggal login saja, maka dia akan melihat materi yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, sebagai contoh di kasus ini, saya akan masuk atau login sebagai siswa Jakira, sebagai siswa dengan nama Jakira di kelas pretest. Misalnya ini, saya tadi udah login. Nah ini, masuk ke kursus list, kita cari, nah ini spreadsheet saya ini materinya sudah ada. Jadi untuk siswa Jakira, materi yang harus pelajari ini banyak ya, materi yang udah di-share oleh guru-gurunya. Sebagai contoh, materi saya tadi ini ada 3 topik. Ada 3 topik. Ya, tinggal nanti anak diklik saja ini. Kemudian materi topik 1, subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3. Itu mungkin Bapak Ibu sementara video yang perlu saya sampaikan mengenai penyusunan materi dan langkah-langkah untuk share-nya atau menyampaikannya kepada siswa. Selamat bertugas Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.